Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini aku mau share kegiatan beres-beres kamar aku yang super duper berantakan. Tapi sebelumnya aku mau unboxing dulu paket. Untuk pertama kalinya aku beli body lotion sama lulur dari Scarlett. Ini aku sama sekali nggak di endorse ya. Aku pilih lulurnya variasi kopi, dan juga ini aku beli pensil alis dari Implora yang warna grey brown karena aku suka warnanya kayak natural gitu ya. Nah, untuk body lotionnya aku pilih variasi Jolie. Ini tuh wangi banget, wanginya kayak parfum Arab-Arab gitu loh. Tapi bukannya menyengat ya bikin pusing, ini tuh enak banget, seger pokoknya. Mungkin teman-teman yang udah sering pakai ini, yang variasi ini pasti udah tahu ya wanginya kayak gimana. Ini paket kedua dari MS Glow, karena ini skincare rutin aku. Sudah selesai unboxingnya, sekarang lanjut beres-beres kamarku yang super berantakan. Kamarku ini memang sempit banget, jadi aku tuh nggak pakai kamar ini untuk tidur. Jadi aku taruh baju di sini, lemari baju, terus make up gitu kan. Nah, sama sholat juga di sini karena sempit kamarnya. Padahal dulu aku minta sama Pak Su, minta kamar yang luas, yang besar, tapi nggak tahu kenapa malah kecil. Tapi udahlah ya. Nah teman-teman, biasanya aku tuh nggak seperti ini ya, naruh baju, naruh barang-barang kayak gini berantakan banget. Biasanya nggak seperti ini, tapi karena 2 minggu ke belakang itu aku sibuk di rumahnya emak ya, karena kan mau hajatan juga. Jadi kalau pagi-pagi itu nyapu sama sarapan, udah gitu aja, nggak masak nasi nggak apa-apa. Langsung deh kita pergi ke rumah emak gitu kan, sekitaran hampir 2 mingguan kayaknya ya. Nah setelah beres hajatannya, tadinya rencananya mau beres-beres rumah, tapi anak aku yang bayinya sakit 3 harian gitu ya, jadinya udah deh kamar jadi berantakan kayak kapal pecah kayak gini nih. Kebayang dong ya, aku masih punya anak 2 yang masih aktif-aktifnya sekolah SD sama PAUD, terus ditambah anakku yang bayi sakit, rumah harus diberesin, kita juga kan harus makan, harus masak, aduh pusing deh. Jadinya aku minta mama buat datang gitu ya. Jadi kalau nggak dibantuin mama beres-beres, megangin bayi, biar aku yang beres-beres gitu. Nah ini perintilan yang waktu itu aku anggap belum terpakai, jadi aku simpanin ke atas lemari, dan sekarang aku buka-bukain ternyata masih banyak barang berharganya. Seperti itu tadi, tempat galon sama taplak, kulkas. Aduh mau aku pakai banget. Soalnya aku waktu itu nyari-nyari tapi nggak ketemu, lupa lagi naruhnya. Ya, sembari aku mau beresin semua ini nih dalam kamar juga. Jadi aku beresinnya di sekaligusin aja gitu ya. Enggak sedikit-sedikit, enggak nanggung-nanggung, enggak asal-asalan. Udah aku pikir ya udah nanti aku mau beres-beres kamar ini gitu ya. Setelah waktunya tepat, udah aku langsung beresin. Karena aku tuh nggak suka beresin sesuatu, baju atau apa gitu asal beres kelihatannya rapi, tapi pas buka lemari acak-acakan, itu enggak. Mendingan acak-acakan sekalian di luar, tapi ya udah memang belum beresin gitu, daripada kelihatannya rapi bersih gitu kan, tapi pas dibuka kurang rapi, kurang bersih kayak gitulah ya. Nah ini aku dorong lemari baju yang juga aku jadiin vanity, karena aku nggak beli meja rias, jadinya aku taruhin semua kosmetik di situ aja. Udah barusan aku sapu, bekas rayapnya itu banyak banget, numpuk banget. Udah aku sapu, udah aku pel. Nah barusan juga udah aku lap sama lap kering biar langsung bisa dipakai gitu ya. Ini lemari olimpiknya mau aku pindahin, jadi posisinya di kanan, yang tadinya di kiri. Tetapi ternyata lemari olimpiknya memang sudah jelek, ini udah lama, udah kena rayap banget. Nah waktu aku dorong malah patah bawahnya, jadinya pas dibuka pintu lemarinya nggak bisa dibuka. Pas aku dorong lagi malah bertambah gitu ya, yang
patahnya gitu. Jadinya yaudah aku walaupun susah aku dorong-dorong. Udah nyampe ke depan pintu, aku nggak bisa keluar karena kehalangin sama lemari. Udah gitu aku tarik lagi, minta bantuan mama supaya dibawa keluar. Akhirnya aku minta tetangga, aku tanya mau dibawa, mau diambil apa enggak gitu. Kalau enggak kita buang aja, tapi katanya mau dimanfaatkan buat naro Al-Quran kayak gitu. Karena tetangga aku itu juga guru ngaji, anak aku juga ngaji sama beliau gitu ya. Ya udah deh kalau gitu. Tadinya mau niat geser doang, tapi ternyata akhirnya dikeluarin juga lemarinya karena emang sudah agak jelek gitu ya. Jadinya sekarang aku nggak punya lemari baju. Aku bingung mau naro baju kemana. Jadinya semua pakaian aku taruh dulu di luar. Nah ini aku ganti taplaknya jadi pakai wallpaper serat yang sisa kemarin gitu. Nah ini aku lap-lapin dulu. Sela-selanya aku lap-lapin pakai lap basah. Karena kalau pakai lap basah debunya bakalan nempel ke lapnya gitu. Setelah itu lanjut aku beresin tempat aksesoris karena aku suka sama aksesoris kayak bros, ikat rambut, kayak gitu. Sebagian tadi udah aku buang karena menumpuk juga kan kotak-kotak jam tangan kayak gitu. Jadi aku gabungin aja di satu tempat, di tempat yang warna pink ini. Ini ada kotak buat naro kayak kancing, karet kayak gitu. Sama kotak buat jahit, ada benang, ada peniti, ada jarum, seperti itulah ya. Nah, kalau kotak hitam ini isinya jarum pentul buat hijab. Kalau storage yang ini isinya ada masker, ada aksesoris juga, sama ikat rambut, ada bando. Nah, kalau ini ikat rambut juga, perintilan yang kecil-kecil, ada ikat rambut jepit juga, seperti itulah ya. Walaupun aku udah jadi emak-emak, tapi aku masih suka koleksi kayak gini lah. Tapi dipakainya di rumah aja gitu. Nah, lanjut ini juga perintilan-perintilan kayak alat-alat make up, salep, ada sisir dan lain sebagainya. Nah, karena udah kotor, aku barusan udah cuci bersih, terus karena mau dipakai sekarang, lanjut aku lap-lapin sampai kering. Tapi ada juga noda yang gak bisa hilang, mungkin itu dari pensil alis yang udah lama gitu ya. Setelah kering, lanjut aku beresin lagi ke tempatnya, tapi posisinya dirubah biar nggak bosan ngeliatnya. Nah, kalau misalkan masih ada yang kepake, aku taruh lagi. Kalau misalkan udah ada yang nggak kepake, aku buangin aja. Nah, ini kemasan beauty blender yang udah aku beli 3 tahun lalu, nggak aku buang, aku manfaatin aja buat naro alat-alat make up kayak pensil alis, brush, kayak gitulah ya. Nah, teman-teman, memang segini keadaan kamar aku sama isi di dalam kamarnya. Mungkin kalau dibandingin sama kamar punya teman-teman di rumah masing-masing gitu, mungkin kamarnya pada luas gitu kan. Bisa ditaruhin kasur, bisa ditempatin buat tidur, ataupun bisa naruh lemari yang besar gitu kan. Kalau kamar aku tuh boro-boro dipakai tidur gitu. Dipakai tidur siang juga nggak bisa karena cuacanya ini di sini tuh panas ya. Jadi kalau misalkan dipakai tidur siang pun di sini tuh nggak kuat, panas banget. Kalaupun pakai kipas angin itu kan malah bikin penyakit ya kalau semalaman terus nyalain kipas angin gitu, karena kamar aku itu ukurannya cuma 220 kali 300, bayangin aja. Di dalamnya juga ada lemari, 2 biji lemari ya, emang sih nggak terlalu besar tapi cukup bikin sempit juga. Terus kan ada naro kayak bantal, selimut kayak gitu. Nah, setelah selesai aku lap-lapin dulu semua, baru ini aku tata ke tempatnya, tapi aku rubah posisinya biar nggak bosan aja gitu. Aku tuh biasanya kalau beresin barang, kalau menata barang itu nggak cukup nggak cukup sebentar, karena kalau misalkan aku naro itu suka aku rubah lagi. Kalau misalkan pas dilihat kurang bagus, aku rubah lagi kayak gitu.
seperti ini. Karena menurutku kurang bagus, aku rubah lagi. Karena sebelah kanan masih kosong, yaudah aku geser-geser dikit lagi. Nah, ini sampah-sampahnya aku pisahin di baskom. Kalau ini bekas skincare aku dulu, belum aku buang karena aku kumpulin aja di plastik berbeda, jadi aku nggak buang di sampah, nggak disatuin sama sampah dapur. Nah, ini aku juga gantungin sedikit hiasan gitu. Udah gitu aku pel lagi. Dindingnya juga aku kasih wallpaper bata 1 lembar aja biar nggak kotor gitu ya. Yang terakhir aku pel seluruh kamar. Setelah itu lanjut aku beresin sajadah sama mukena biar nggak berantakan. Ini leather hanger yang aku beli waktu di Shopee itu. Jujur ini berguna banget biar kita nggak naruh sembarangan ya, keperluan sembahyang kita. Nah, kalau buat pak suami, karena laki-laki itu cenderung pengen yang praktis, aku taruh sajadah sama sarungnya di atas aja biar kalau dia mau pakai nggak ngeberantakin yang di atas. Jadi kalau dia mau pakai tinggal ambil yang atas terus naruh lagi gitu. Kalau aku taruh di tengah, nantinya yang ada yang mukena aku pasti bakalan kusyut. Nah, tas B-nya aku deketin aja, aku taruh juga di sini biar dekat aja gitu ya sama perlengkapan lainnya. Gak ketinggalan aku juga lap-lapin jendela sama pinggiran jendelanya karena ini tuh berjamur. Memang seperti itu, kalau 2 minggu sampai sebulan gak dilap pasti tumbuh item-item ya, seperti jamur gitulah ya. Ini aku lap-lapin pakai lap basah karena di kamar aku juga ada kamar mandinya, jadi aku nggak bawa ember seperti biasa. Jadi kalau misalkan udah lap, aku cuci, aku bilas, terus aku lap lagi gitu. Jadi kalau aku tuh kalau lapin jendela nggak cukup bawa lap satu, lap basah sama lap kering, tapi juga aku tuh selalu bawa air gitu ya. Maaf ya teman-teman kalau gelap, pencahayaannya kurang karena ada cahaya dari luar jadi kan mantul gitu ya. Nah, ini tuh item-item kalau aku lap pakai lap basah pasti jadi bersih, tapi kalau pinggiran-pinggirannya itu karena bekas kayu gitu ya, jadi nggak hilang, bukan kotor itu, tapi karena kurang rapih aja gitu waktu bikinnya mungkin. Seperti ini setelah aku geser-geser. Jauh dari kata mewah apalagi estetik, tapi aku puas banget karena rapih dan bersih. Itu menurut aku poin penting nomor 1 ya, rapih dan bersih dulu. Kayak gini tampilan kamar aku di dalamnya. Gak banyak barang-barang, apalagi satu lemari udah keluar jadinya kosong. Di sini juga aku selipin kasur 2 buat anak-anak. Kalau malam aku keluarin, kalau pagi aku lipet, aku masukin ke sini. Nah, ini barang-barang yang selalu tinggal di kamar, maksudnya nggak bisa kita taruh di luar ya, karena cukup penting kayak gini. Nah, aku taruhin ring light karena aku jarang pakai. Ada juga CD kita anak-anak aku, sama amplop, stok pulpen sama stok pensil. Jadi kalau habis anak-anak tinggal minta aja sama aku. Kalau aku taruh di luar pasti bakalan seenaknya aja gitu mereka makainya. Nah, ada charger juga belum aku pakai karena kemarin aku betulin ternyata bagus. Ada celengan 20.000 waktu kemarin aku udah ambil, jadi sekarang mulai lagi dari awal. Ada buku bekas anak aku sekolah SD karena penuh, jadi dia ambil lagi yang baru, tapi ya nggak aku buang buat jadiin kenang-kenangan. Nah, ada buku magnet rezeki juga, sama ada buku posyandu 3 karena anak aku 3, buku posyandu juga 3, ada binder, ada buku tulis aku sama binder. Ini binder yang baru karena warnanya cantik, aku beli aja. Di dalam sini ada perintilan-perintilan, di dompet ini ada kacamata-kacamata kayak gitu. Nah, ini isinya dokumen-dokumen punya pak suami kayak gitu ya. Nah, ini juga ada dompet bekas MS Glow, ini juga sama. Ini dompet isinya buat pulpen, penghapus, penggaris kayak gitulah ya keperluan aku. Nah, ini dompet buat keluar rumah. Nah, ada juga dompet pintar, sama ada dompet khusus buat uang receh buat jajan anak-anak sehari-hari kayak gitu. Sudah seperti ini isinya. Aku taruh paling atas biar nggak dimainin sama anak-anak ya. Kacau kan kalau sampai ada yang hilang. Nah, di tengahnya ada buat baju juga. Ini juga di bawahnya baju-baju aku kayak gini lah ya.
Kalau bajunya Pak suami di lemari yang coklat yang di sebelah kanan, sebagian lagi belum kepikiran karena lemarinya udah nggak ada, aku harus beli lagi yang lebih besar kayaknya. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang setia nontonin videonya aku. Semoga videoku bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.